Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filahul Aini dengan NIM T2019-1334. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari perencanaan pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu guru untuk memprediksi seberapa jauh keberhasilan yang akan dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan akurat ini dapat membantu guru dalam memprediksi seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai dalam proses pembelajaran nanti. Sebab segala bentuk kemungkinan kegagalan sudah dapat diantisipasi. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik dalam merencanakan pembelajaran ini harus paham betul dengan tujuan apa yang ingin dicapai serta dari manakah sumber belajar yang dapat digunakan. Yang kedua adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah. Nah, dengan perencanaan ini, segala bentuk kemungkinan dan masalah kan sudah dapat diprediksi, sehingga sudah dapat pula diantisipasi serta dapat dicari jalan penyelesaiannya atau jalan keluarnya. Yang ketiga adalah dapat membantu dalam menentukan sumber belajar yang tepat. Nah, untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan tepat, dengan perencanaan ini, guru dapat mengetahui atau menentukan sumber belajar yang tepat untuk digunakan dalam proses penyampaian materi di dalam kelas nanti. Yang keempat adalah membuat proses pembelajaran berjalan secara sistematis. Dengan perencanaan ini, guru dapat memanfaatkan waktu dengan seefektif dan sebaik mungkin karena pembelajaran dapat berjalan dengan terarah dan sudah terorganisir dengan baik. Dan yang terakhir adalah dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Nah, selain manfaat di atas, saya juga akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi kreatif. Dengan perencanaan yang baik dan matang, nantinya akan dapat menggambarkan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program yang akan datang. Yang kedua adalah fungsi inovatif, di mana suatu inovasi akan muncul jika direncanakan. Karena inovasi itu akan muncul karena adanya kelemahan serta kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Yang ketiga adalah fungsi selektif. Fungsi ini berkaitan dengan pemilihan strategi yang efektif dan efisien untuk diterapkan serta berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah fungsi komunikatif, di mana dokumen dari perencanaan pembelajaran ini harus dapat mengkomunikasikan atau menjelaskan kepada semua pihak tentang tujuan, hasil yang hendak dicapai serta strategi apa yang hendak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah fungsi prediktif. Melalui fungsi ini, perencanaan dapat menggambarkan kesulitan apa saja yang akan dihadapi serta hasil apa yang akan dicapai nantinya. Yang keenam adalah fungsi akurasi. Dengan fungsi ini, perencanaan dapat mempermudah guru dalam menentukan alokasi waktu yang hendak digunakan dalam penyampaian bahan ajar atau materi pelajaran di dalam kelas, serta dapat menghitung jam pelajaran secara efektif. Yang ketujuh adalah fungsi pencapaian tujuan. Melalui suatu perencanaan yang baik, nantinya proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran tersebut telah dipahami atau diserap oleh peserta didik, sehingga hal ini akan memberikan timbal balik kepada guru untuk mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.